Ya semuanya teman-teman, selamat datang di Ruang Malam dan balik lagi di video alur cerita film. Film yang mau gue ceritain kali ini berjudul Spectral yang rilis di tahun 2016 yang menggabungkan sci-fi atau science fiction dengan action dan sedikit sensasi misteri-misteri yang cukup nanggung menurut gue. Dimana sci-fi-nya nggak terlalu canggih-canggih amat, actionnya juga cukup kurang, apalagi misterinya yang nggak bikin gue penasaran sama sekali. Jadi gue harap film ini cukup menarik buat kalian secara pribadi. Karena belum ada film yang menarik menurut gua buat diceritain ke kalian. Jadi enjoy aja alur cerita film Spectral. Scene diawali oleh salah satu anggota militer yang berada di medan peperangan. Dia ini bernama Sersan Davis, di mana prajurit yang sudah bergelar sersan pasti termasuk terbaik dari yang terbaik. Dia kebetulan terpisah dengan pasukannya dan sedang menunggu bantuan dari markas pusat. Tapi karena menganggap bantuan terlalu lama untuk datang, dan juga ditambah dengan OTW-nya, Sersan Davis ini memutuskan untuk masuk sendirian ke area musuh, karena dia sendiri juga kebetulan sudah dekat dengan area musuh. Kemudian di dalam gedung, dia menemukan mayat yang terlihat mati secara tidak wajar, seperti kulitnya ini membeku, padahal cuaca sedang cerah-cerahnya saat itu, dan tidak ada salju sama sekali. Lalu saat Sersan Davis ini masuk lebih dalam lagi ke markas musuh, dia melihat sebuah makhluk putih saat menggunakan kacamata canggihnya. Tapi anehnya saat dia melepas alat itu, makhluknya menghilang, jadi makhluk itu hanya terlihat dengan kacamata khusus yang dipakainya. Ketika Sersan Davis berkomunikasi dengan pusat dan menjelaskan munculnya makhluk putih itu, dan mencari penjelasan tentunya, tiba-tiba makhluk itu langsung mendekat ke arah Sersan Davis dengan cepat, dan langsung membunuhnya saat itu juga, membuat orang-orang di markas cukup kebingungan. Scene berpindah ke tempat Dr. Klein, seorang saintis yang dia ini kebetulan sedang membuat senjata canggih yang digunakan untuk peperangan juga. Di mana rencana awal senjata itu digunakan untuk membekukan atau mendidihkan suplai air musuh secara cepat. Tapi orang-orang atas atau pejabat atas yang ada di balik penelitian itu malah menyuruh Dr. Klein mengetes senjatanya ke makhluk hidup dan berencana menggunakan senjata itu untuk menyerang musuh secara langsung. Karena tidak sesuai dengan rencana awal, Dr. Klein ini tidak senang sama sekali dan berhenti sementara melanjutkan penelitiannya. Lalu saat berada di ruangannya, ada seseorang masuk mengatakan kalau ada sebuah laporan tentang kacamata hyperspektral buatan Dr. Klein yang dipakai pasukan di perang Moldova, salah satunya dipakai Sersan Davis di scene awal tadi. Dr. Klein yang merupakan pencipta kacamata itu dipanggil secara pribadi oleh Dr. Orlan, salah satu pimpinan militer yang menjabat, untuk pergi ke Moldova dan mendiskusikan sesuatu hal yang cukup rahasia. Jadi dia terbanglah ke markas militer di Moldova. Di sana Dr. Klein disambut langsung oleh Jenderal Orlan. Dia diminta penjelasan tentang makhluk putih yang ditangkap kacamatanya. Tapi setelah Dr. Klein ini melihat langsung rekaman makhluk tersebut, dia masih belum punya penjelasan tentang makhluk apa itu dan bagaimana kacamatanya bisa menangkap makhluk itu. Mereka kemudian menemui seorang wanita bernama Friend Madison atau Agent Friend yang juga seorang saintis yang bekerja untuk CIA untuk mendiskusikan misteri makhluk itu secara lebih dalam. Jadi karena informasi yang dibahas cukup sensitif dan rahasia, mereka pindah ke tempat lain dengan penjagaan yang terlihat sangat ketat di sana. Jenderal Orlan kembali menjelaskan tentang kematian Sersan Davis yang sangat tidak terduga, padahal dia itu prajurit terbaik dengan gelar sersan, tapi bisa dibunuh dengan mudah oleh makhluk putih tersebut, atau yang biasa penduduk setempat panggil dengan sebutan Aratare. Lalu meminta penjelasan lagi kepada Dr. Klein. Si Agent Friend mengatakan kalau itu adalah teknologi canggih milik musuh yang bisa membuat tentaranya berkamuflase dan tidak terlihat, atau biasanya disebut dengan teknologi cloaking atau tembus pandang. Tapi Dr. Klein masih tidak percaya kalau sudah ada teknologi secanggih itu di zaman sekarang, apalagi bisa membunuh orang dengan sangat cepat. Jadi Dr. Klein meyakini pasti ada penjelasan lain selain teknologi, karena terlalu maju, bahkan masih belum bisa dibayangkan cara kerjanya bagaimana saat itu. Bahkan prototipenya belum ada. Tapi si Agent Friend ini tetap ngotot dan yakin sekali pasti itu sebuah teknologi, bukan hantu-hantuan, apalagi sesuatu yang berbau supranatural. Jadi mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih dalam lagi, daripada menduga-duga dan saling ngotot-ngototan. Kebetulan Dr. Klein punya kamera besar yang fungsinya sama seperti kacamata hyperspektralnya, tapi jauh lebih besar dan diperkirakan bisa melihat makhluk itu lebih jelas lagi. Jadi dia memutuskan untuk ikut di misi selanjutnya bersama dengan Agent Friend, di mana misinya itu menyelamatkan pasukan Utah yang hilang kontak di salah satu wilayah perang.
Lalu Dr. Klein memasang kameranya di salah satu mobil militer, berharap kalau dia bisa mendapat gambar Aratare dengan lebih jelas di lokasi nantinya. Dan tentunya sedikit sapa menyapa dengan personil militer di sana, yang cukup songong karena Dr. Klein bukan seorang prajurit, jadi mereka ini menganggap saintis cupu gitu. Untungnya datang seorang kapten yang bernama Cabrera, yang sepertinya sudah kenal dekat dengan Dr. Klein, dan menyelamatkannya dari kesongongan prajuritnya. Keesokan harinya sebelum misi penyelamatan pasukan Utah, Kapten Cabrera menjelaskan tentang makhluk putih itu, atau Aratare, kepada para prajurit bawahannya. Tapi karena belum punya penjelasan ilmiah, Kapten menyuruh untuk cepat-cepat keluar setelah penyelamatan selesai. Jadi nggak ada niatan untuk melakukan kontak dengan Aratare. Kecuali kalau diserang, serang balik. Tapi kalau nggak ada, langsung keluar dan nggak usah dicari-cari makhluknya. Tapi si Agent Friend mengatakan, kemungkinan itu teknologi cloaking atau tembus pandang. Jadi kalau bisa, lu tembak aja makhluk itu, terus bawa ke markas, karena teknologinya cukup canggih untuk bisa dimanfaatkan. Dr. Klein yang masih yakin itu bukan sekedar teknologi biasa, sebenarnya mau mengatakan kalau itu terlalu beresiko, karena nyawa taruhannya. Tapi karena masih canggung dengan Agent Friend dan prajurit-prajurit di sana, dia tidak jadi mengatakan opininya. Misi kemudian dimulai dan sampai di lokasi. Pasukan mulai masuk ke gedung tempat penyelamatan dengan memakai kacamata hyperspektral masing-masing. Dr. Klein dan Agent Friend memantau dari dalam mobil bersama dengan Kapten Cabrera. Lalu di dalam gedung, para prajurit menemukan beberapa mayat dari musuh dan juga pasukan Utah tentunya yang mati dengan cara membeku seperti kasus sebelumnya dan tidak ada luka tembak sama sekali. Mereka kemudian mendeteksi sesuatu di bawah bak mandi yang ternyata adalah Sersan Comstock dari tim Utah. Sersan Comstock ini mengatakan timnya sudah mati semua di atas, dan dia melihat sesuatu yang misterius yang membunuh semua bawahannya, di mana maksudnya adalah Aratare. Setelah dicek, memang benar, banyak sekali pasukan Utah yang mati di lantai atas, dan keadaannya sama semua, kulitnya membeku dan tidak ada luka tembak sama sekali. Setelah menelusuri lebih dalam tempat itu, Dr. Klein menyadari salah satu prajurit sedang berhadapan dengan Aratare. Kapten Cabrera menyuruh prajurit itu untuk menembak Aratare, tapi pelurunya menembus makhluk itu. Dr. Klein dengan bangga mengatakan, "Nyo, kan tembus?" Tapi si Agent Friend ini masih saja mengira tembakannya meleset. Aratare itu langsung mendekat ke prajurit tersebut dan langsung membunuhnya. Kapten Cabrera kemudian menyuruh pasukan untuk ke atas dan menyerang Aratare, tapi lagi-lagi satu persatu prajurit mati dengan sangat cepat. Tembakan bom semua dilakukan untuk menyerang Aratare, tapi tidak ada satupun yang ngefek sama sekali. Dr. Klein mengatakan untuk menarik semua prajurit mundur, sedangkan Agent Friend menolak untuk mundur jika tidak mendapat apa-apa. Tapi karena keadaan sudah tidak berpihak, Kapten Cabrera menyuruh semua prajurit yang tersisa untuk mundur saat itu juga. Dr. Klein kemudian bersiap-siap dengan kamera besarnya. Jika Aratare itu sampai keluar gedung, dia bisa menangkap gambarnya. Makhluk putih itu menyerang satu persatu prajurit dan mengikuti mereka sampai keluar gedung. Untungnya Dr. Klein ini berhasil melihat Aratare dengan kameranya. Kapten Cabrera yang melihat Aratare dari monitor, tiba-tiba keluar membawa bazooka dan berencana meledakkan Aratare itu. Tapi ledakannya tidak berefek sama sekali, malah Aratare itu yang akhirnya membunuh Kapten Cabrera. Sisa-sisa pasukan yang hidup bergegas masuk ke mobil dan kabur dari sana. Sayangnya di tengah perjalanan, mobil mereka mengenai ranjau musuh dan terbalik. Beberapa prajurit mati dan sisanya harus mengevakuasi diri dengan berjalan kaki karena sinyal radio kebetulan sangat buruk di sana dan tidak bisa berkomunikasi dengan markas pusat. Dr. Klein melepas kameranya dari mobil dan membawanya untuk berjaga-jaga. Mereka berlindung ke sebuah pabrik terbengkalai lalu mengobati luka-luka mereka sambil kebingungan dengan makhluk yang mereka hadapi. Nggak bisa ditembak dan bisa menembus dinding. Setelah melihat langsung Aratare dengan kamera, Dr. Klein juga masih belum bisa menjelaskan makhluk apa itu. Mereka kemudian naik ke lantai atas dan memantau dengan kamera Dr. Klein. Banyak sekali Aratare yang ada di luar gedung. Mencoba masuk tapi tidak bisa karena terhalang sesuatu yang terlihat seperti serbuk besi. Tersebar mengelilingi gedung tersebut dan bekerja sebagai penghalang untuk Aratare. Mayor Session mengatakan pasti ada seseorang yang sengaja menyebarkannya di sana. Jadi pasukan kemudian menyusuri seluruh gedung, siapa tahu ada orang selain mereka di dalam. Mereka kemudian menemukan sepasang kakak beradik yang tinggal sendirian di dalam gedung.
dan sebuah menara transmisi yang akhirnya digunakan untuk meminta bantuan ke markas pusat. Sepasang kakak beradik tersebut bernama Sari dan Bogdan. Sari mengatakan ayah mereka yang menabur serbuk besi itu, tapi sayangnya meninggal dunia saat sedang menaburnya di luar karena diserang oleh Aratare. Saat ditunjukkan ke jasad bapaknya, Dr. Klein ini menemukan sebuah peta bernama Masarov, yang kata Sari itu adalah tempat di mana Aratare awalnya muncul. Di sisi lain, Mayor Session berhasil meminta bantuan ke markas, dan markas mengatakan akan mengirimkan helikopter ke tempat di dekat gedung mereka. Jadi mereka harus jalan kaki ke sana, dan tentunya harus keluar dan berhadapan dengan Aratare lagi. Untungnya Dr. Klein menemukan banyak sekali serbuk besi di gedung tersebut. Kemudian para prajurit menggunakan serbuk itu untuk membuat senjata dan bom untuk melawan Aratare nantinya. Dr. Klein juga kemudian memodifikasi kameranya agar bisa bekerja seperti senter, supaya semua orang bisa melihat Aratare dengan jelas. Dia juga meminta markas untuk membuat kamera yang sama. Setelah beberapa saat beristirahat, Aratare mulai menemukan jalan ke gedung mereka dengan lewat lantai atas. Karena bantuan juga sudah OTW, mereka terpaksa harus berangkat ke titik jemputan saat itu juga. Mereka berlari dengan diikuti oleh banyak sekali Aratare. Untungnya senjata yang mereka rakit bisa menghentikan makhluk-makhluk itu. Meskipun beberapa prajurit mati di perjalanan, tapi mereka berhasil sampai ke titik penjemputan dan bantuan juga datang tepat waktu. Tapi entah karena kurang komunikasi atau bagaimana, tank yang datang langsung menyerang Aratare tanpa memperhitungkan posisi Dr. Klein dan yang lainnya. Jadi mereka harus berlindung di barrier yang aman sambil menunggu helikopter datang. Aratare yang tidak terluka sedikit pun balas menyerang pasukan yang baru datang dan membunuh banyak sekali prajurit di sana. Bahkan satu Aratare bisa menghancurkan sebuah tank hanya dengan disenggol. Di tengah tembakan di mana-mana dan Aratare yang loncat ke sana kemari, Bogdan keluar dari barrier untuk mengambil kalungnya yang jatuh dan sayangnya harus mati oleh salah satu Aratare. Kemudian helikopter bantuan datang dan mereka langsung menyelamatkan diri dengan lagi-lagi meninggalkan banyak prajurit yang mati di sana. Mayor Session yang memimpin pasukan saat itu mendapat kabar dari Jenderal Orlan kalau Aratare sudah menyebar ke seluruh kota dan markas militer juga sudah hancur. Jadi mereka dipindahkan menuju ke pengungsian, di mana terlihat hanya beberapa prajurit dan pasukan yang selamat yang ada di pengungsian. Jenderal Orlan kemudian datang dengan membawa semua barang-barang yang tersisa dari markas. Dia mengatakan markas sudah hancur oleh Aratare, banyak pasukan yang mati dan hanya tinggal 19 yang tersisa. Jenderal Orlan mulai kehilangan harapan karena tidak punya rencana lagi. Makhluk-makhluk itu nggak bisa dilihat, senjata juga nggak mempan, terus diapain gitu. Di tengah ribut-ribut mereka, para prajurit ini, Dr. Klein menemukan jawaban tentang apa itu Aratare. Dia mengatakan Aratare adalah buatan manusia, perubahan tidak alami yang dibuat manusia, yaitu condensate. Perubahan materi yang diprediksi oleh Niels Bohr dan Albert Einstein. Namanya Bose-Einstein condensate, yang gua juga nggak paham akan hal yang sangat sulit tersebut. Pokoknya Dr. Klein ini mengatakan kalau mereka membuat Bose-Einstein condensate, mereka butuh energi yang sangat besar. Lalu Agent Friend ingat dengan peta Masarov milik ayahnya Sari, yang dimana itu adalah tempat pembangkit listrik besar, jadi kemungkinan itu tempat Aratare dibuat. Dr. Klein juga mengatakan bisa membuat senjata untuk menghancurkan Aratare, jadi mereka langsung mengumpulkan semua barang yang ada di bunker saat itu untuk dibuat menjadi senjata tadi. Keesokan harinya dengan senjata yang sudah dibuat, mereka menuju ke Masarov yang letaknya cukup dekat dengan pengungsian untuk menghancurkan tempat pembuatan Aratare tersebut. Setelah sampai dan mengetes senjatanya dengan salah satu Aratare, sepertinya bekerja dengan cukup baik dan berhasil membunuh makhluk itu. Kemudian makin banyak prajurit yang turun dan ikut menghabisi makhluk-makhluk tersebut. Di sisi lain, Dr. Klein dan Agent Friend yang bertugas untuk menyusup ke dalam ditemani dengan beberapa prajurit menemukan tempat pembuatan Aratare. Banyak saintis yang tergeletak mati di sana dan tidak ada orang satupun. Banyak juga tabung-tabung besar berisi Aratare yang masih belum jadi. Ada juga printer Aratare yang ternyata pembuatannya di print. Mereka semakin masuk lagi ke dalam dan menemukan banyak sekali Aratare yang sudah selesai tapi masih baru, jadi masih di plastik dan belum keluar. Beberapa di antaranya kosong. Dr. Klein mengatakan pasti ada sebuah kesalahan, jadi banyak Aratare yang kabur secara tidak sengaja dan membunuh saintis-saintis di sana.
Agent Friend kemudian menemukan cara untuk mematikan pabrik makhluk tersebut dengan melepas semua selangnya. Sementara di luar, puluhan Aratare berkumpul dan berputar-putar menjadi besar, menewaskan banyak sekali prajurit di sana. Salah satu prajurit mengambil senjata-senjata yang tersisa dan menggabungkannya menjadi satu, lalu menembakkannya. Getarannya yang cukup besar membuat tabung Aratare yang ada di dalam pecah. Untungnya Dr. Klein bisa melepas semua selangnya tepat waktu dan membunuh semua makhluk tersebut. Di tengah perjalanannya keluar, Dr. Klein dan Agent Friend tidak sengaja masuk ke sebuah ruangan berisi mayat-mayat yang tinggal selnya saja. Ternyata Aratare itu masing-masing dibuat dari orang asli, yang tidak hidup dan juga tidak mati, terjebak di antara hidup dan mati. Secara tidak langsung benar kata Bogdan kemarin, di mana dia mengatakan Aratare adalah jiwa yang hilang. Lost souls. Souls of the dead. Dr. Klein yang kasihan melihat mereka semua terlihat sangat kesakitan, memutuskan untuk mematikan alatnya dan menghancurkan sel orang-orang tersebut. Mereka kemudian kembali ke pengungsian dengan kemenangan tentunya.